Selamat datang di kanal Sejarah Selamanya. Kami mengundang Anda untuk menyaksikan video dengan cerita orisinal terbaru kami. Vira merapikan selimut pada putrinya yang tertidur. Si kecil tidur begitu lelap, begitu damai. Gadis kecil itu merasa terlindungi karena ibunya ada di sampingnya. Bagi seorang anak yang baru saja genap berusia 1 tahun, tidak ada yang lebih membahagiakan dari itu. Dan Vira, melihat wajah mungil itu, merasa siap untuk melakukan apa saja demi melindunginya, memberinya segala yang dibutuhkan untuk masa kecil yang bahagia. Ya, tanggung jawab ini tidak main-main. Padahal, saat pertama kali tahu dirinya hamil, ia bahkan tidak pernah berpikir bahwa menjadi orang tua adalah tanggung jawab yang begitu besar. Mungkin karena saat itu ada Bima di sisinya, ayah dari anak mereka, dan sudah sewajarnya diasumsikan bahwa semua kekhawatiran dan kerepotan akan dibagi dua. Bersama-sama, semua tidak akan terasa seberat itu. Vira yakin Bima akan menjadi ayah yang hebat. Bukankah ia sudah berjanji? Bimalah yang bermimpi tentang seorang anak, memintanya, ingin segera menjadi seorang ayah. Vira sendiri sebenarnya ingin menunggu sedikit lebih lama, sampai mereka lebih mapan secara finansial, punya rumah sendiri. Tetapi suaminya meyakinkan bahwa banyak orang tinggal di rumah kontrakan dan tetap menjadi orang tua. Semua akan datang seiring waktu, Bima meyakinkan. Sekarang adalah usia terbaik kita untuk menjadi orang tua, dan anak-anak adalah motivator yang kuat untuk mencapai sesuatu. Bima berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan, dan Vira tanpa sadar mulai setuju dengan sudut pandang suaminya. Dulu ia sangat mempercayainya, dan menganggap apapun yang dikatakan suaminya adalah kebenaran mutlak. Vira memiliki masa lalu yang sulit. Ia tumbuh tanpa ibu sejak lahir. Ibunya meninggal pada hari yang sama saat Vira dilahirkan karena persalinan yang rumit. Pengasuhan gadis kecil itu awalnya diurus oleh ayahnya dan ibu dari ayahnya, nenek Vira. Kemudian, hanya ayahnya, karena sang nenek meninggal dunia. Vira hampir tidak mengingatnya, ia masih terlalu kecil. Tak lama setelah itu, Tantri muncul di rumah mereka. Ayahnya membawa pulang seorang istri. Tentu saja, ayahnya merasa lelah dan kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan merawat anak kecil. Perasaan cinta mungkin juga memainkan peran. Vira melihat ayahnya benar-benar jatuh cinta pada Tantri, dan ia bahkan sedikit cemburu. Ayahnya kini jarang memperhatikannya. Semua perhatian tercurah pada istri barunya, dan kemudian pada anak-anak baru mereka. Vira pun secara alami tergeser ke latar belakang. Singkatnya, Vira kini memiliki ibu tiri, dan pada awalnya, hubungan mereka tampak baik dan hangat. Tantri senang berjalan-jalan dengan putri tirinya, mendandaninya seperti boneka. Ia menyukai peran barunya sebagai ibu dan istri. Tantri sudah lama ingin menikah, tetapi entah kenapa selalu gagal. Teman-teman Tantri sudah lama menggendong anak, sementara ia masih sendiri. Dan kini, ia punya keluarga, suami yang tampan, tidak peminum, dan berpenghasilan cukup baik untuk standar kota kecil mereka. Ditambah lagi, seorang putri yang cantik dan manis, boneka hidup yang diimpikan Tantri sejak kecil. Kemudian, Tantri melahirkan putrinya sendiri, Rini yang mungil. Vira tulus bergembira menyambut adiknya. Memiliki saudara kandung adalah kebahagiaan yang luar biasa. Namun, gadis kecil itu segera menyadari bahwa ibu tirinya, dan yang paling menyakitkan, ayahnya, kini mencurahkan seluruh perhatian dan cinta mereka pada Rini. Tantri seolah larut sepenuhnya dalam peran sebagai ibu yang telah lama ia dambakan. Vira hanya mendapatkan perintah singkat dan teguran. Teguran karena terlalu berisik, piring kotor, atau kamar yang tidak rapi. Ayahnya pulang kerja, menyapa putri sulungnya dengan tatapan acuh tak acuh, lalu bergegas ke boks bayi Rini. Ia dan Tantri akan berdiri di sana, berbisik-bisik membahas bagaimana si kecil melewati harinya, dan mengagumi buah hati mereka. Vira mencoba bergabung, ia juga mengagumi adiknya, tetapi ia cepat merasa menjadi orang asing, ia seperti roda kelima dalam gerobak keluarga ini. 2 tahun setelah kelahiran Rini, Vira mendapatkan seorang adik laki-laki, Tio. Ayahnya semakin berseri-seri bahagia. Tentu saja, putra yang ditunggu-tunggu telah lahir. Pewaris, kebanggaan, dan sandaran. Ibu tirinya juga sangat memanjakan si kecil. Kini,
Vira menjadi semacam pengasuh bagi Rini. Tantri sama sekali tidak peduli apakah Vira sudah mengerjakan PR, apakah ada les setelah sekolah, atau apakah ia ingin bermain dengan teman-temannya. Tidak, jika ibu tirinya butuh waktu luang, Rini diserahkan ke tangan Vira tanpa diskusi. Dan kemudian, ketika Tio sudah lebih besar, Vira mengasuh 2 anak sekaligus. Parahnya, gadis itu tidak menerima ucapan terima kasih sedikit pun atas jerih payahnya. Ini dianggap sebagai kewajibannya, sesuatu yang lumrah. Tapi Vira, ia sangat ingin dipuji, agar ayah dan tantri sedikit menghargai apa yang ia lakukan. Itu sama sekali tidak mudah, mengawasi 2 balita yang lucu tetapi sangat aktif dan penuh rasa ingin tahu. Mata harus selalu waspada. Rini dan Tio adalah kesayangan semua orang. Mata ayahnya bersinar dengan cara yang istimewa saat menatap mereka. Tantri juga tidak bisa menahan senyum saat berinteraksi dengan anak-anaknya. Sedangkan Vira, ia seolah menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Pendapatnya tidak pernah didengar, masalahnya tidak ada yang mau mendengarkan. Apalagi keinginan dan impian gadis itu tidak pernah dipertimbangkan. Vira terbiasa menjadi nomor 2. Rasanya sakit, sedih, dan tidak nyaman. Dan yang paling penting, Vira merasa bahwa ibu tirinya lah yang tidak menyukainya. Sekeras apapun ia berusaha, ia tidak bisa mendapatkan restunya. Vira secara intuitif merasa bahwa suasana di rumah dibentuk oleh tantri. Jika saja tantri menyayangi anak tirinya, ayahnya pun akan memperlakukan putrinya dengan lebih hangat, tetapi hati tantri tidak bisa ditembus, dan Vira pun segera menyerah. Saat itu Vira sudah duduk di kelas 3 SMP. Gadis itu memutuskan, apapun yang terjadi, setelah lulus SMA ia akan masuk ke universitas keguruan. Ia tidak bermimpi kuliah di jurusan bergengsi. Ia tahu orang tuanya tidak akan mau membiayainya selama itu. Ia ingin cepat mendapatkan profesi, mandiri, dan pergi dari keluarga di mana ia telah menjadi orang asing. Bahkan Rini dan Tio, ketika mereka besar, mulai memperlakukan kakak perempuan mereka sama seperti orang tua mereka. Bagi mereka, Vira adalah manusia kelas 2 dan semacam pembantu gratis. Vira fokus pada belajar. Ini sulit. Beberapa tahun terakhir ia sama sekali tidak sempat memikirkan pelajaran karena tumpukan pekerjaan rumah dan kekhawatiran tentang ibu tiri dan ayahnya. Siswi yang dulunya selalu mendapat nilai bagus dengan cepat berubah menjadi murid dengan nilai pas-pasan. Dan kini, Vira dengan tekun mengejar ketertinggalannya. Ia berjam-jam duduk di perpustakaan sekolah, melahap buku pelajaran. Di sana tenang, sunyi, tidak ada yang bisa memaksanya membersihkan kamar adiknya atau membawa mereka jalan-jalan. Singkatnya, Vira berhasil melakukan apa yang ia anggap mustahil, memperbaiki nilainya dan lulus ujian dengan baik. Guru-gurunya memujinya, tetapi ayah dan ibu tirinya, seperti biasa, tidak memperhatikan keberhasilan Vira. Saat itu, Rini baru pertama kali tampil menari di panggung, dan Tio belajar naik sepeda roda 2. Tidak ada waktu untuk Vira. Tahun-tahun kuliah berlalu cepat. Vira kini pulang larut malam, lebih suka mengerjakan tugas dan mempersiapkan ujian di rumah teman-teman barunya, atau di perpustakaan. Dengan begitu, lebih besar kemungkinan ia akan menyelesaikan pendidikannya. Vira menyukai kuliahnya. Ia belajar dengan mudah dan senang, dan setiap hari semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia ingin segera bekerja. Vira tahu ia akan menjadi guru sekolah dasar yang hebat, dan pengalaman praktik mengajar di sekolah-sekolah hanya memperkuat keyakinannya. Anak-anak mendengarkan Vira dengan napas tertahan. Ia tahu bagaimana menemukan pendekatan untuk setiap anak, bahkan untuk siswa yang dianggap sulit oleh guru lain. Kelasnya mudah memahami materi yang rumit karena Vira tahu cara menjelaskannya dengan sederhana, sehingga mereka benar-benar mengerti. Singkatnya, gadis itu tidak sabar untuk mulai bekerja, dan hampir sama kuatnya keinginannya untuk pindah dari rumah orang tuanya, menjadi mandiri dan merdeka, dan tidak lagi merasa asing di rumahnya sendiri. Karena itu, setelah menerima ijazah sarjana pendidikan, Vira mengemasi barang-barangnya dan memulai hidup baru. Ibu tirinya mungkin bernapas lega. Akhirnya, tidak akan ada lagi penghuni tambahan di rumah. Akhirnya, mereka bisa hidup berempat, sebagai keluarga yang kuat dan harmonis. Ayahnya juga tampak senang, bagus,
kerja bagus, pujinya. Sudah waktunya. Jangan terus-terusan bergantung pada kami. Saatnya berjuang sendiri dalam hidup. Tapi jangan terlalu berharap bantuan keuangan dari kami, ya. Kamu sudah dewasa, berjuanglah sendiri. Kami sedang merenovasi rumah, jadi kami tidak bisa membantumu. Vira mengangguk. Saat itu, gadis itu sudah mengerti bahwa ia sendirian. Tidak ada gunanya mengharapkan bantuan dari keluarga. Tidak ada yang mencintainya di sini, tidak ada yang mengkhawatirkannya. Bahkan rumah tempat ia dibesarkan telah dibalik nama atas nama Tantri dan ayahnya. Ibu tirinya yang bijaksana itu bergerak cepat agar gadis asing ini tidak mendapatkan apa-apa, dengan mengurus semua surat-surat yang diperlukan. Vira pergi dari rumah masa kecilnya dengan ransel ringan di punggung dan sejumlah kecil uang di sakunya untuk sementara waktu. Uang itu Vira tabung dari beasiswa selama setahun. Seharusnya cukup untuk menyewa tempat tinggal paling sederhana di kota. Itu akan menjadi pengeluaran terbesar. Untuk makan, Vira bisa hidup sangat hemat. Gadis itu berhasil menyewa sebuah kamar di rumah kos-kosan padat penduduk. Tetangga pertamanya adalah para pekerja perantau yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan sebuah keluarga miskin dengan banyak anak. Dinding di bekas bangunan tua itu tipis, catnya mengelupas, dan lantainya berderit-derit. Yang paling tidak nyaman adalah dapur dan kamar mandi yang digunakan bersama untuk satu lantai. Kondisinya, tentu saja, jauh dari kata layak, tetapi Vira, anehnya, tetap merasa bahagia dan bebas. Ia tidak perlu lagi menahan sindiran Tantri, sikap acuh tak acuh ayahnya, tidak perlu berusaha menyenangkan semua orang. Ia tidak merasa menjadi orang asing dan selalu bersalah atas sesuatu. Vira berharap ia tidak akan lama di sini. Ia akan mencari pekerjaan, bisa menyewa apartemen sendiri. Mungkin kecil, tetapi privat. Dan saat itulah, kehidupan yang indah akan dimulai. Vira mulai mencari pekerjaan. Ijazahnya cum laude, rekomendasi dari kepala sekolah tempat ia praktik mengajar lebih dari sangat baik. Vira bersemangat untuk bekerja, mengajar anak-anak. Namun, gadis itu menghadapi kesulitan yang sama sekali tidak ia duga. Di sekolah-sekolah swasta bergengsi yang menawarkan gaji bagus, mereka membutuhkan guru berpengalaman. Vira belum punya pengalaman kerja sehari pun. Ia diterima di beberapa sekolah negeri, tetapi gajinya sangat kecil, mengingat ia belum memiliki pengalaman. Anda harus memulai dari suatu tempat, kan? Kata kepala sekolah salah satu sekolah itu, berusaha meyakinkan lulusan muda itu, karena sekolah mereka memang kekurangan guru kelas awal. Bekerja sebentar, kumpulkan pengalaman, nanti juga ada tunjangan. Kenapa buru-buru? Masa depan Anda masih panjang. Vira hanya menggelengkan kepala. Kepala sekolah itu tidak tahu situasinya. Vira tidak bisa menunggu. Ia butuh uang. Gadis itu hampir putus asa. Ia punya rencana yang jelas. Pemahaman yang jelas tentang bagaimana hidupnya akan berjalan, dan sekarang semuanya hancur, berantakan oleh realitas kehidupan. Tinggal lama di kos-kosan itu berbahaya dengan tetangga seperti itu. Uang bahkan sudah tidak cukup untuk makan. Vira membutuhkan gaji yang jauh lebih besar dari yang ditawarkan, dan gadis itu memutuskan untuk mencoba peruntungan di bidang yang sama sekali berbeda. Vira menjadi pedagang di pasar. Ia dipekerjakan oleh Lina, seorang wanita parubaya dengan rambut pirang dicat dan pandangan bisnis yang tajam. Lina memiliki beberapa kios di pasar. Ia menjual pakaian yang dibelinya dengan harga murah dari sebuah pabrik di Bangkok. Pakaian berkualitas dipajang di kios utama, sementara yang cacat produksi dijual murah di kios lain. Lina sedang membuka kios baru, karena itulah ia membutuhkan penjual. Berdagang di pasar sama sekali bukan impian Vira. Ia ingin mengajar anak-anak, melihat mata mereka yang penuh rasa ingin tahu setiap hari, menjawab ratusan pertanyaan, merancang skenario acara untuk kelasnya. Gadis itu tidak menyerah pada mimpinya. Tidak. Ia menganggap pekerjaan di pasar ini hanyalah batu loncatan pertama. Vira berencana menabung uang untuk menyewa apartemen selama setahun, dan barulah ia akan melamar pekerjaan di sekolah. Biarpun gajinya kecil, tidak apa-apa, yang penting menjadi guru. Nanti, semuanya akan menjadi lebih baik.
Lina membayar Vira dengan cukup baik. Gadis itu juga mendapatkan persentase kecil dari penjualan. Begitulah cara sang majikan memotivasi penjualnya untuk bekerja lebih produktif. Pekerjaannya pada dasarnya tidak sulit. Satu-satunya yang membuatnya tegang adalah tanggung jawab materi. Dan juga, berat sekali di akhir hari kerja harus menyeret karung-karung besar berisi barang yang tidak terjual ke gudang. Berkat karung-karung itulah Vira bertemu dengan Bima. Malam itu, gadis itu tidak kebagian troli yang biasa digunakan para pedagang untuk mengangkut barang berat. Ia harus menyeret sendiri tas kain raksasa itu ke gudang. Tentu saja, mengangkatnya adalah hal yang mustahil. Apa boleh buat, Vira memakai sarung tangan agar telapak tangannya tidak lecet oleh tali tas, dan mulai menyeret bebannya di tanah. Awalnya masih baik-baik saja, tetapi kemudian punggung dan kakinya mulai sakit. Pandangannya berkunang-kunang. Sialnya, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa membantunya. Vira melihat sekeliling. Pasar sudah sepi dan lengang. Sulit dipercaya beberapa jam yang lalu di sini begitu ramai. Mbak, kenapa angkat yang berat-berat begini sendirian? Vira menoleh. Seorang pemuda mendekatinya. Tinggi, tampan, dengan rambut coklat sedikit bergelombang dan mata hijau yang seolah tersenyum. Kaos abu-abu ketat yang memamerkan otot-ototnya dan celana jeans biru sangat cocok untuknya. Dari mana ia muncul? Belakangan Vira tahu bahwa Bima dan teman-temannya sedang berjalan-jalan di dekat pasar dan melihat Vira melalui celah pagar yang seperti semut pekerja keras menyeret bebannya. Bima tidak suka melihat pemandangan itu, seorang gadis ramping dan cantik dengan karung yang sangat berat. Ia memanjat pagar dan menawarkan bantuannya. Vira dengan lega menerimanya. Ia sadar tenaganya tidak akan cukup untuk menyeret tas itu sampai ke gudang. Bima, sebaliknya, membawa beban berat itu seolah-olah itu hanya kantong belanjaan biasa dari supermarket. Otot-otot di lengannya menegang dan terlihat jelas. Jelas pemuda ini aktif berolahraga. Belakangan Vira tahu Bima rutin pergi ke gym. Terima kasih banyak, ya. Vira tersenyum pada penolongnya ketika tas itu sudah sampai di gudang. Sama-sama. Senang bisa membantu seorang gadis, apalagi secantik kamu, jawab Bima. Vira merasa wajahnya memerah. Pujian dari orang asing yang menawan itu sangat berkesan baginya. Entah kenapa ia sangat berharap pemuda itu menanyakan namanya. Dan pemuda itu, seolah membaca pikirannya, mengajak berkenalan. Baru saja Vira merasa lelah luar biasa. Seharian di bawah terik matahari pasar, lalu karung berat ini. Tetapi ketika Bima mengajaknya jalan-jalan sebentar, gadis itu tiba-tiba merasa bersemangat. Seolah-olah sayap tumbuh di punggungnya. Mereka berjalan-jalan di jalanan kota, berbicara, tertawa, saling mengenal. Bima baru saja lulus dari universitas dan sekarang bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan pemasangan AC. Gajinya, menurut pengakuannya sendiri, tidak tinggi, bukan gaji yang diimpikan Bima. Tetapi apa boleh buat, sebagai lulusan baru tanpa pengalaman, ia tidak punya banyak pilihan. Vira sangat memahami kenalan barunya itu, ia sendiri berada dalam situasi yang sama. Hanya saja, Bima mendapat dukungan dari ibunya. Ia tinggal bersamanya, ibunya yang membayar tagihan dan membeli bahan makanan. Jadi Bima bisa bekerja dengan gaji kecil sesuai profesinya untuk mendapatkan pengalaman. Nanti, ia bisa berkembang. Sementara Vira, ia harus bertahan hidup dan berjuang sendiri. Bantuan dari ayah dan ibu tirinya tidak bisa diharapkan. Bima, setelah mengetahui kisah Vira, semakin bersimpati padanya. Mulai sekarang, aku ingin menjagamu, katanya pada Vira, kamu tahu, aku benar-benar butuh itu. Mereka mulai berkencan. Sekarang Bima setiap hari setelah kerja mampir ke pasar. Ia membantu Vira membereskan barang dan membawanya ke gudang. Kemudian mereka jalan-jalan, kadang nonton bioskop, kadang pergi ke taman di ujung kota, atau berjalan-jalan di sepanjang tepi danau sambil bergandengan tangan. Bima terkadang mengeluh tentang atasan yang galak, gaji rendah, dan ibunya yang tidak mau mengerti bahwa putranya sudah dewasa, dan terus mencoba mengaturnya seolah-olah ia masih berusia 12 tahun. Vira mendukung kekasihnya sebisa mungkin. Saat itu Vira sangat bahagia, tentu saja, akhirnya ada seseorang yang peduli padanya.
Bima memberinya bunga, mengajaknya ke kafe, menanyakan kabarnya. Itu sangat tidak biasa dan sangat menyenangkan. Kepala Vira bahkan pusing karena kebahagiaan yang meluap. Ia tidak percaya semua ini terjadi padanya. Bima pindah ke tempat Vira. Saat itu, Vira sudah menyewa apartemen yang layak, sebuah studio yang nyaman di daerah pinggiran kota, tidak jauh dari pasar. Kos-kosan kumuh dengan tetangga yang meragukan telah menjadi masa lalu. Prosesnya terjadi begitu saja, secara alami. Awalnya Bima hanya menginap, lalu perlahan-lahan apartemen itu mulai terisi barang-barangnya, sikat gigi, alat cukur, beberapa pakaian. Vira sendiri yang menawarinya untuk tinggal selamanya. Ia suka tertidur dan bangun dalam pelukan Bima, suka membuatkannya sarapan, suka merasakan perhatian dan cintanya. Jadi, mengapa harus berpisah jika bisa hidup bersama? Aku senang bisa pindah dari rumah ibu, kata Bima, dia membuatku gila dengan semua tuntutannya. Bima sering berbagi detail dengan kekasihnya. Dari ceritanya, ibu Bima adalah wanita yang dominan dan terbiasa mengendalikan segalanya. Vira bahkan sedikit takut padanya sebelum bertemu. Bima bekerja sebagai staf keuangan. Tugasnya adalah membuat kalkulasi, pekerjaan yang membosankan, tidak terlalu menarik, dan tidak memerlukan kualifikasi tinggi. Gaji Bima 3 kali lebih kecil dari gaji Vira. Gadis itu khawatir Bima akan merasa rendah diri karenanya. Ia tidak ingin ada apapun yang merusak hubungan mereka. Tetapi Bima selalu mengatakan bahwa ini baru permulaan. Nanti kalau sudah punya pengalaman, aku akan cari yang lebih baik. Dengan pendidikanku, itu bukan masalah. Hanya saja perusahaan enggan merekrut lulusan baru. Vira setuju dengan setiap kata kekasihnya. Ia benar. Ia sendiri berada dalam situasi yang sama. Hanya saja ia harus bekerja di pasar karena tidak punya dukungan keluarga seperti Bima. Ibunya, seperti apapun dia, tetap membantu putranya. Tentu, ia juga banyak menuntut, tetapi begitulah orang tua. Vira tidak terbiasa dengan hal itu. Lina, majikan Vira yang berambut pirang, menyebut karyawannya itu gadis bodoh karena cinta. Lihat saja Bimamu itu, enak sekali hidupnya. Duduk di kantor dari jam 9 sampai jam 5, membolak-balik kertas, dapat gaji kecil, tidak punya ambisi lebih. Dulu numpang hidup sama ibunya, sekarang pindah ke lehermu. Tidak seperti itu. Kamu salah paham. Vira membela hubungannya. Aku salah paham? Tentu saja. Aku ini tahu betul membaca orang. Kamu salah, Lina. Baiklah, coba jawab beberapa pertanyaanku. Siapa yang bayar sewa apartemen? AKU, tapi. Siapa yang mengisi kulkas? Uang siapa yang dipakai beli makanan? Uangku. Lalu, apa kontribusinya untuk anggaran kalian? Uang Bima kesayanganmu itu dipakai untuk apa? Dia membelikanku bunga kemarin, sembur Vira, dan memesan sushi untuk kita makan malam, dan dia juga bayar biaya gymnya sendiri. Lina hanya tersenyum sinis, dan menggelengkan kepala dengan penuh arti. Vira berusaha tidak menghiraukan perkataan teman-temannya bahwa Bima hidup dari uangnya. Itu hanya kelihatannya dari luar. Bima akan bekerja, ia punya rencana, dapat pengalaman, lalu cari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Ia masih muda, masa depannya masih panjang. Yang terpenting, Bima mencintainya. Ia sering mengatakannya. Mencintainya tidak seperti orang lain, sangat menyenangkan merasa dibutuhkan oleh seseorang. Demi perasaan itu, Vira rela menanggung kesulitan sementara apapun. Gadis itu tidak ragu bahwa kesulitan ini hanyalah sementara. Lina dan yang lainnya tidak bisa menghargai arti perasaan timbal balik. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak dibutuhkan dan menjadi orang asing di keluarga sendiri seperti Vira. Jadi, mereka tidak akan mengerti betapa penting dan berharganya berada di sisi orang yang dicintai. Mereka tidak akan pernah benar-benar memahaminya. Mereka hidup bersama seperti pasangan suami istri. Bima sering mengatakan bahwa sekarang ia bahagia. Bersamamu, aku merasa kuat. Aku merasa tenang dan nyaman di sisimu. Tidak seperti di bawah tekanan ibuku. Kita saling memahami hanya dengan tatapan. Ini luar biasa, aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Ini sangat berharga. Vira bersyukur pada takdir yang telah mengirimkan Bima untuknya.
Bima sering pergi bersama teman-temannya di malam hari. Vira tidak mengenal teman-teman prianya, Bima tidak pernah memperkenalkannya, tetapi Vira menerima gaya hidup kekasihnya. Kamu tidak akan tertarik kok, cuma teman-teman cowokku. Kami punya perkumpulan pria. Kadang-kadang cowok perlu kumpul seperti ini, kamu mengerti kan? Tentu saja Vira mengerti. Ia suka bahwa kekasihnya begitu menghargai persahabatan. Dan fakta bahwa ia punya banyak teman juga bagus, itu berarti Bima adalah orang yang menyenangkan dan mudah bergaul. Lagi pula, Vira tidak pernah merasa kekurangan perhatian darinya. Jadi, cemburu pada teman-teman Bima adalah hal yang bodoh. Suatu malam, Bima pulang dengan keadaan kacau. Ternyata ia baru saja bertengkar hebat dengan ibunya. Dia bilang aku tidak mandiri dan kekanak-kanakan. Bima berbagi keluh kesahnya dengan kekasihnya. Dia menyebutku tidak punya pendirian, bayangkan, ibu kandungku sendiri. Dia selalu memarahiku sejak kecil. Aku tidak pernah cukup baik untuknya. Semua yang kulakukan salah. Dia masih menganggapku anak kecil yang tidak mampu melakukan tindakan layaknya pria dewasa. Tahu tidak? Ayo kita menikah. Vira tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jantungnya seolah diremas oleh tangan dingin, napasnya bahkan tercekat. Apa? Apa yang kamu bilang? Ayo kita menikah, ulang Bima, lebih tenang dan percaya diri. Sebenarnya aku sudah lama ingin melamarmu, hanya saja aku sedang mencari momen yang tepat. Bagi Vira, lamaran ini adalah bukti cinta Bima yang paling nyata. Sekarang, akhirnya, ia akan memiliki keluarga yang sesungguhnya. Mereka mulai mempersiapkan pernikahan. Itu adalah kesibukan yang menyenangkan, meskipun mereka terbatas secara finansial. Tibalah saatnya bagi Vira untuk bertemu dengan calon ibu mertuanya. Gadis itu takut akan pertemuan ini. Dari cerita Bima, ibunya adalah wanita yang dominan, terbiasa mengendalikan segalanya. Bagaimana ia akan menerima calon menantu, apalagi yang tidak punya apa-apa, yang datang dari kota kecil di provinsi? Ibu Lydia Puspita mengundang putranya dan calon menantunya untuk makan malam. Vira sangat gugup. Ia lama sekali memilih pakaian, ingin terlihat elegan, berkelas, sekaligus sopan. Ibu Lydia ternyata lebih tua dari yang Vira duga. Tampaknya ia melahirkan putranya di usia yang sudah matang. Ayah dan ibu tiri Vira jauh lebih muda. Wanita itu bersikap sangat sopan, tetapi dingin. Seperti seorang ratu Inggris, ia berbicara dengan tenang, lebih banyak Bima yang bercerita. Ibu Lydia hanya sesekali mengajukan pertanyaan. Vira terus mencoba menebak apakah ia disukai oleh calon ibu mertuanya. Ibu Lydia sendiri membuatnya hampir ketakutan. Wanita itu sudah pensiun, sebelumnya lama bekerja sebagai kepala departemen di sebuah pabrik. Posisi kepemimpinan itu pasti telah meninggalkan jejak pada karakternya. Bima mengatakan ibunya harus berhenti bekerja karena sakit, sesuatu yang serius dengan jantungnya. Tetapi dari penampilannya, Ibu Lydia terlihat cukup sehat. Mungkin kalian terlalu terburu-buru dengan keputusan untuk menikah, akhirnya Ibu Bima berkata. Kenapa begitu? Bima langsung menukas. Mungkin sebaiknya kalian lebih mapan dulu, Bima. Gajimu tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Kamu belum siap. Vira membeku. Punggungnya merinding. Ia duduk diam, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Satu hal yang jelas baginya, ibu kekasihnya jelas menentang pernikahan mereka. Firasat gadis itu tidak salah. Pasti Ibu Lydia tidak menyukai calon menantunya. Terlalu miskin, terlalu sederhana. Ibu Lydia, mantan kepala departemen yang membesarkan putra yang layak, memberinya pendidikan tinggi, bergengsi dan diminati. Tentu saja, ia memimpikan pasangan yang berbeda untuk Bima. Seorang gadis dari keluarga baik-baik, mungkin putri dari orang tua yang berpengaruh. Dan di sini, ada Vira. Bima berdebat sengit dengan ibunya, memberikan argumen demi argumen untuk membuktikan bahwa ia sudah cukup dewasa dan mandiri. Ibu Lydia diam-diam mengalihkan pembicaraan ke topik lain, dan malam itu berlanjut seperti biasa. Tetapi suasana hati Vira sudah hancur. Ibu mertuanya tidak menyetujuinya, dan ia baru saja menunjukkannya dengan jelas. Tentu saja yang terpenting adalah Bima mencintainya,
tetapi Vira tetap berharap ibunya juga menerimanya. Malamnya di rumah, Vira dan Bima membahas pertemuan dengan Ibu Lydia. Jangan dengarkan dia. Dia hanya tidak bisa menerima bahwa aku bisa mengatur hidupku sendiri, Bima gusar. Pasangan muda itu memutuskan untuk tidak mengadakan pesta besar untuk pernikahan mereka. Mereka hanya mendaftarkan pernikahan di KUA, lalu makan malam berdua di restoran. Ternyata uang untuk perayaan tidak cukup. Bima mendapat gaji kecil, gaji Vira habis untuk sewa apartemen dan makanan. Ibu Lydia tidak mau atau tidak bisa membantu, katanya tabungannya habis untuk pengobatan. Ayah Vira dan Tantri langsung menyatakan bahwa mereka juga tidak bisa membantu secara finansial, mereka baru saja merenovasi apartemen baru. Tapi tidak apa-apa, bagi Vira, semua itu tidak penting, pesta, gaun putih, mobil hias. Yang terpenting adalah kekasihnya ada di sisinya, dan Vira dan Bima pun hidup sebagai keluarga yang sesungguhnya. Dalam hal rumah tangga, tidak banyak yang berubah. Tetapi sekarang Vira dengan bangga mengenakan cincin kawin di jari manisnya, dan mulai terbiasa dengan nama keluarga barunya yang terasa aneh. Dengan Ibu Lydia, pasangan muda itu jarang bertemu. Bima sesekali mampir ke rumah ibunya, setelah kerja untuk mengambil beberapa barang atau sekadar mengobrol. Sesekali wanita itu mengundang mereka untuk makan malam keluarga. Bima mengatakan ibunya sudah menerima pilihan putranya, tetapi Vira ragu. Sekali kunjungan pertama itu sudah cukup baginya. Di rumah ibu mertuanya, ia merasa tidak nyaman. Ibu Lydia tetap bersikap seperti biasa, dingin, terkendali, sopan tanpa celah. Seperti seorang bangsawan janda yang kaku. Ia tidak ikut campur dalam urusan pasangan muda itu, pembicaraannya seputar topik umum, tetapi entah bagaimana, suasana di sana selalu terasa terlalu kaku. Vira selalu berharap acara minum teh mereka cepat berakhir agar bisa pulang. Beberapa waktu kemudian, Bima mulai berbicara tentang anak. Kita sudah menikah hampir setengah tahun, katanya suatu malam saat makan malam, mungkin sudah saatnya memikirkan keturunan. Sepertinya sudah waktunya. Kamu mau punya anak? Tanya Vira. Napasnya tercekat. Ia sendiri juga memimpikan seorang bayi, tetapi ada begitu banyak tapi. Kenapa tidak? Aku sudah lama memimpikan seorang putra. Kita bisa jalan-jalan bersamanya, bermain sepak bola. Aku akan membawanya berkemah seperti Tionya temanku, Wawan, keren kan? Tapi, untuk anak kan butuh banyak uang, sementara kita. Vira merentangkan tangannya. Ia bisa saja mengingatkan Bima tentang tunggakan tagihan listrik, dan bagaimana mereka harus berhemat sampai gajian, tentang apartemen mereka yang terlalu kecil, butuh perbaikan, dan bukan milik mereka, melainkan sewaan. Tentang harga sewa yang terus naik, dan banyak hal lain yang bisa Vira katakan. Tapi untuk apa? Bima sendiri tahu situasinya. Iya, aku mengerti, suaminya setuju. Memang kita sedang tidak dalam posisi terbaik. Tapi ini kan sementara. Aku akan segera mencari pekerjaan yang lebih baik. Kemudian ia berbicara panjang lebar tentang bagaimana anak-anak adalah motivator yang kuat, bahwa demi seorang anak, ia akan memindahkan gunung. Terdengar sangat meyakinkan. Lagi pula, Vira sendiri sudah lama menginginkan seorang bayi. Banyak teman-temannya sudah menggendong putra dan putri. Mereka adalah bayi-bayi mungil yang menggemaskan dari foto-foto di media sosial, dan kesulitan keuangan bisa diatasi. Di sisinya ada Bima yang andal dan penuh kasih. Ia berjanji akan melakukan segalanya demi keluarga mereka. Jadi, kenapa tidak? Singkatnya, tak lama kemudian Vira menyadari bahwa ia hamil. Ia terkejut dan takut. Entah kenapa ia pikir semua tidak akan terjadi secepat ini. Tetapi kemudian, kegembiraan menggantikan semua perasaan lainnya. Bima sangat gembira. Ia sekarang lebih memperhatikan istrinya dari sebelumnya, membelikannya banyak buah, memastikan ia tidak mengangkat barang berat. Setiap malam ia datang ke pasar menjelang tutup, dan membantu memindahkan karung-karung berat itu. Vira harus meninggalkan pekerjaannya jauh sebelum cuti hamil karena ia mengalami beberapa masalah dengan kehamilannya. Dokter bersikeras agar ia lebih banyak istirahat. Di pasar, Vira harus berdiri di luar dalam cuaca apapun sepanjang hari, menjangkau barang yang digantung tinggi,
mengangkat kotak-kotak berat. Singkatnya, pekerjaan sebagai penjual pakaian kini kontraindikasi baginya. Dokter mengatakan itu bisa menyebabkan kelahiran prematur. Untungnya Vira sempat menabung sedikit uang untuk masa sulit, karena sekarang tanpa gajinya, mereka harus hidup dari upah Bima yang kecil. Bima masih bekerja dengan gaji minim. Sepertinya ia sedang mencari tempat yang lebih menguntungkan, tetapi sejauh ini belum berhasil. Pekerjaan dan tanggung jawabnya banyak sekali, tapi gajinya tidak seberapa, keluh Bima saat kembali dari wawancara kerja lain. Meskipun kesulitan keuangan, ia tidak terburu-buru untuk berhenti bertemu dengan teman-temannya. Pesta-pesta itu menghabiskan cukup banyak uang. Pada dasarnya, gaji kecilnya habis untuk bersenang-senang dengan teman-temannya, dan mungkin bukan hanya dengan teman prianya. Vira curiga ada gadis-gadis di kelompok itu. Ia pernah mendengar suara wanita saat menelepon suaminya. Bima, yang berjanji akan memindahkan gunung demi seorang anak, jelas tidak menepati janjinya. Dan penampilan Vira membuatnya kesal. Wajahnya membengkak, muncul jerawat di dahi, bengkak di mana-mana, perutnya sangat besar. Ia sendiri tidak tahan melihat dirinya di cermin, tetapi tetap saja sakit hati mendengar lelucon Bima tentang penampilannya. Vira ingin dukungan dan perhatian di masa sulit ini, tetapi ia merasa seolah-olah sendirian lagi. Ayah dan tantri, tentu saja, sama sekali menjauh. Ibu Lydia, nenek dari si bayi, sepenuhnya sibuk dengan kesehatannya. Ia sering harus dirawat di rumah sakit, pergi ke sanatorium. Ia tidak punya waktu untuk cucu. Suatu kali, Bima dengan kesal mengatakan bahwa ibunya berkata kepadanya, "Lihat kan, dua orang tidak dewasa memutuskan untuk bermain menjadi keluarga. Tidak akan ada hal baik yang dihasilkan dari ini." Kata-kata menyakitkan itu menusuk hati Vira. Ternyata ibu Bima belum sepenuhnya menerima pernikahan putranya. Ini membuat Vira merasa sakit dan sedih. Dan kemudian Nia lahir. Sedikit lebih awal dari perkiraan, tetapi tidak kritis. Mungil, rapuh, dengan suara nyaring. Saat pertama kali menggendong putrinya, Vira melupakan semua kecemasan dan kesedihannya. Ia belum pernah merasakan kegembiraan seperti ini. Nia, Vira memutuskan untuk menamai putrinya seperti itu. Nia kecil menatap ibunya seolah-olah sedang mempelajari wajahnya, berkenalan dengan orang terdekatnya. Dan Vira nyaris tidak bisa bernapas karena cinta yang meluap. Bima, tentu saja, memimpikan seorang putra, tetapi tampaknya ia juga senang dengan putrinya. "Aku tetap akan mengajarinya bermain sepak bola," katanya pada Vira, menerima buntalan mungil dari tangannya. Bima mengadakan acara penyambutan yang indah dari rumah sakit, balon, bunga, musik. Ibu Lydia juga datang, memberikan paket besar hadiah kepada ibu muda itu. Ngomong-ngomong, di sana ada kejutan tidak hanya untuk bayi yang baru lahir, tetapi juga untuk Vira. Itu sangat menyenangkan dan mengharukan. Ibu Lydia tampak berseri-seri bahagia melihat cucu perempuannya yang mungil. Untuk pertama kalinya ia menunjukkan emosi yang begitu kuat. Vira senang melihatnya. Bima, ibunya, mereka berbagi kegembiraannya dan juga sangat mencintai Nia. Adapun ayah Vira dan ibu tirinya, mereka tidak datang. Terlalu sibuk dengan anak-anak dan pekerjaan. Pada prinsipnya, Vira tidak terkejut dan bahkan tidak merasa tersinggung. Mereka sudah lama menjadi orang asing baginya. Hari-hari berlalu penuh dengan kesibukan merawat bayi, malam tanpa tidur, kecemasan akan si kecil. Nia ternyata rewel. Entah perutnya sakit atau apa, ia sering menangis dan sedikit tidur. Ini menjadi ujian nyata bagi Vira, tetapi ia berusaha menanggungnya dengan tabah. Bima, sebaliknya, jelas tidak membayangkan menjadi ayah seperti ini. Kemana perginya semua antusiasmenya tentang anak, tangisan putrinya tidak membuatnya khawatir, melainkan jengkel. Ia pindah tidur ke ruang tamu, menutup pintu, bahkan memakai penyumbat telinga agar tidak terganggu oleh suara bising. "Aku harus kerja besok pagi, aku yang cari uang, jangan lupa itu," katanya dengan kesal pada Vira. Jadi, Vira tidak membantah dan tidak tersinggung. Sebaliknya, ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan ketenangan di rumah. Ia merasa seperti ibu yang tidak berguna. Begitu banyak tugas yang menimpanya sekaligus.
Nia terus-menerus mengotori popoknya, harus diberi makan sesuai jadwal, dibawa ke puskesmas, distimulasi, dan diobati. Dan juga jalan-jalan setiap hari. Nia hanya tidur nyenyak di luar. Kadang-kadang Ibu Lydia datang, selalu membawa hadiah. Ia tersenyum pada cucunya, berbicara dengannya dengan suara lembut, dan si kecil langsung tenang. Pada saat-saat itu, Vira bisa sedikit bernapas lega. Ibu Lydia, terlepas dari sikap dingin dan kakunya, jelas sangat hangat terhadap cucunya. Dan Nia, seolah merasakannya, tersenyum pada neneknya, mengulurkan tangan-tangan mungilnya. Ibu Lydia sekarang sedikit membantu pasangan muda itu secara finansial, membelikan Nia makanan, pakaian, dan obat-obatan. Tetapi ia tidak bisa memberi banyak. Wanita itu sakit parah, sebagian besar uangnya habis untuk pengobatan. Dan secara fisik, Ibu Lydia juga tidak bisa membantu ibu muda itu dengan bayinya, atau mungkin ia tidak mau. Vira masih bingung. Sepertinya Ibu Bima sangat menyayangi cucunya, tetapi terhadap menantunya ia tetap dingin. Mungkin ia masih belum bisa menerima bahwa putranya memilih istri yang tidak selevel. Ngomong-ngomong, Bima yang berjanji akan memindahkan gunung demi seorang anak, tidak terlalu bersemangat untuk menepati janjinya. Ia masih bekerja di pekerjaan bergaji rendah yang tidak menjanjikan, tidak mau mendengar tentang pekerjaan sampingan, dan tidak lagi pergi wawancara kerja. Aku lelah, jelasnya pada Vira. Aku sangat lelah, bayi terus-menerus menangis, aku tidak bisa bersantai di rumah. Bagaimana bisa melakukan sesuatu dalam kondisi seperti ini? Bima semakin sering tidak pulang. Ia menghilang berhari-hari bersama teman-temannya, dari Jumat malam hingga Minggu pagi. Bar, pesta. Sementara Vira sendirian berjuang dengan anak yang rewel. Kadang-kadang ia bahkan tidak punya waktu untuk memasak. Apalagi bersih-bersih. Bima juga marah karena itu. Rumah selalu kotor, tidak ada makanan. Aku sudah bosan dengan sosis dan mie instan. Aku kesulitan mengerjakan semuanya. Nia rewel, giginya sedang tumbuh. Bagaimana yang lain bisa? Semua orang punya anak. Tapi rumah mereka bersih dan makanan sudah siap. Sedangkan kamu kan di rumah seharian. Apa sulitnya menjaga ketertiban? Dari kata-kata suaminya, Vira merasa semakin tidak berguna dan bersalah. Ia berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap tidak berhasil melakukan semuanya. Suatu hari, Bima menyatakan bahwa ia ingin tinggal terpisah. Ibu masuk rumah sakit lagi, di Singapura. Dia akan pergi hampir sebulan. Aku akan tinggal di apartemennya sementara waktu. Sebulan penuh? Ya, aku perlu istirahat, menenangkan diri. Di kantor aku bekerja keras sampai malam, lalu di rumah juga tidak ada ketenangan. Bima mengemasi barang-barangnya dan pindah. Vira dengan firasatnya tahu, ini adalah akhir. Entah kenapa ia langsung berpikir tentang wanita lain, dan ternyata itu benar. Bima memang bertemu dengan seorang wanita di klub. Jihan, 10 tahun lebih tua, janda, kaya, dan mandiri. Ia tidak punya anak. Jihan mendapat warisan besar dari mantan suaminya, seorang pengusaha besar. Jihan sendiri bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan IT, dengan gaji yang luar biasa. Wanita itu bisa membeli banyak hal, termasuk kekasih muda yang tampan. Bima menaklukkannya dengan penampilan dan karismanya. Tidak ada yang aneh dengan itu. Ia memang masih terlihat seperti bintang sinetron. Bima bisa menawarkan masa mudanya, Jihan menawarinya uang. Bima mengundang kenalan barunya ke apartemen ibunya, karena Jihan tidak mau mengajaknya ke rumahnya. Hubungan mereka berkembang pesat. Vira tahu bahwa suaminya berada di resor mahal dari media sosialnya. Bima memposting foto selfie dengan latar belakang pantai yang mewah. Tidak perlu dikatakan, Vira terkejut dan bingung. Saat itu ia belum tahu tentang Jihan. Suaminya tidak menjawab telepon. Bima kembali. Ia pulang dengan kulit kecoklatan, bersinar, entah bagaimana terasa sangat asing. Ia menjelaskan situasinya kepada istrinya. Dengar, aku baru pertama kali dalam hidupku jatuh cinta seperti ini. Hal seperti ini bisa terjadi. Kamu tidak boleh menahanku. Kita bercerai. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan Nia? Vira putus asa.
Ia dengan panik memikirkan bagaimana ia akan hidup selanjutnya. Nia baru saja berusia 1 tahun, terlalu kecil dan sakit-sakitan untuk dititipkan di penitipan anak. Vira tidak bisa bekerja. Ia tidak punya siapa-siapa untuk dimintai tolong. Dengan apa membayar sewa? Dengan apa membeli makanan? Gaji Bima memang kecil, tetapi itu membantu mereka bertahan hidup. Tabungan Vira sendiri sudah lama habis. Dan Vira berharap bahwa hubungannya dengan Bima masih bisa diperbaiki. Ia mengerti mereka sedang dalam masa sulit. Kekurangan uang, anak kecil. Tapi itu kan kesulitan rumah tangga biasa. Itu akan berlalu, semuanya akan baik-baik saja. Seharusnya baik-baik saja. Vira bermimpi bahwa ketika Nia sedikit lebih besar, mereka bertiga, sebagai satu keluarga, akan berjalan-jalan bersama di kota, duduk di kafe, pergi ke taman hiburan, dan sekarang, sendirian lagi, dan dengan anak kecil di tangan. Aku mencintainya. Aku benar-benar tergila-gila padanya, Bima terus terang, seolah tidak mengerti betapa sakitnya kata-kata itu bagi istrinya. Lagi pula, suami istri bukan milik satu sama lain. Dan Nia, aku tidak akan berhenti menjadi ayahnya, aku akan membantunya. Vira menggelengkan kepala. Ia sangat meragukan itu. Bima, saat masih menjadi suaminya saja, tidak terlalu berusaha untuk keluarga. Apalagi sekarang, ketika ia punya wanita baru, jangan harap. Singkatnya, Bima mengemasi barang-barangnya dan pergi. Pindah ke tempat jihannya. Mungkin ia benar-benar bahagia dengannya. Dari waktu ke waktu, di halaman media sosialnya, muncul foto dan video dari berbagai pesta dan resor. Harus diakui, Bima terlihat sangat cocok dalam semua itu. Dan Vira, ia ditinggalkan sendirian dengan setumpuk masalah. Pertama, ia harus membeli obat-obatan mahal untuk Nia. Kedua, waktu pembayaran sewa apartemen sudah dekat. Bantuan datang dari arah yang sama sekali tidak Vira duga. Suatu pagi, Ibu Lydia datang ke apartemennya. Ini aneh. Ibu mertuanya tidak pernah berkunjung. Biasanya mereka yang datang ke rumahnya. Ia tampak pucat dan sedikit bingung. Vira tahu dari Bima bahwa Ibu Lydia baru saja menjalani operasi jantung lagi. Mungkin belum pulih sepenuhnya. Seperti yang kuduga, akhirnya terjadi juga, wanita tua itu menggelengkan kepala dengan sedih. Kamu pikir aku asal bicara waktu itu, bahwa Bima terlalu cepat menikah, apalagi punya anak? Aku tidak tahu apakah dia akan pernah dewasa untuk tanggung jawab seperti itu. Aku sangat meragukannya. Vira menunduk. Apakah ibu mertuanya datang untuk menyalahkannya? Bima itu kekanak-kanakan, dia hanya suka pesta dan hura-hura. Dia menikahimu hanya untuk membuktikan padaku bahwa dia sudah dewasa dan mandiri. Anak, aku curiga, juga karena alasan yang sama. Tidak, kami saling mencintai. Dan aku lebih tahu, potong Ibu Lydia dengan tegas. Saat itu, Nia yang masih mengantuk mendekati mereka. Melihat neneknya, si kecil tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ibu Lydia juga tersenyum lebar. Di dekat Nia, ia sama sekali tidak terlihat seperti bangsawan kaku. Ibu Lydia menggendong gadis kecil itu, mendudukkannya di pangkuannya, dan mulai membelai rambut Nia. Sebenarnya, aku datang untuk ini. Kamu dan Nia jelas butuh bantuan. Aku benar, kan? Vira mengangguk. Tidak ada gunanya menyangkal. Ia tidak bisa mengatasi situasi ini sendirian. Aku tahu kamu tidak bisa mengandalkan orang tuamu. Bima menceritakan kisahmu padaku. Menyedihkan, memang. Tapi aku juga pernah menjadi orang asing di keluargaku sendiri. Jadi aku mengerti apa yang kamu bicarakan. Benarkah? Vira terkejut. Benar. Aku bahkan punya ibu tiri juga, dan 2 saudara tiri, putri-putrinya. Persis seperti di dongeng Cinderella. Dan lagi, aku juga, seperti kamu, pernah sendirian dengan anak di tangan. Bedanya, saat itu aku sudah memegang jabatan pimpinan, dan penghasilanku jauh lebih besar. Tapi tetap saja. Jadi, lihat kan, betapa banyak kesamaan di antara kita. Vira menatap ibu mertuanya seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Ternyata ia sama sekali tidak mengenalnya. Singkatnya, Ibu Lydia menyimpulkan dengan tegas, kamu dan Nia pindah ke rumahku.
Untuk sementara waktu, sampai kamu bisa mandiri. Vira berdiri seperti disambar petir. Ibu mertuanya? Dia yang selalu menjaga jarak, mereka bahkan hampir tidak pernah berbicara selama ini. Dan sekarang tiba-tiba, seperti ini? Ibu Lydia menawarkan bantuan, dan bantuan yang luar biasa. Vira sudah pusing memikirkan dari mana mendapatkan uang untuk memperpanjang sewa, agar tidak berakhir di jalanan bersama anaknya. Ini benar-benar anugerah. Dan dimulailah kehidupan yang sama sekali baru bagi Vira. Di rumah Ibu Lydia, ia merasa nyaman dan tenang. Ibu mertua. Tidak, mereka tidak menjadi dekat, tetapi setidaknya menjadi tetangga yang baik. Vira dan Nia diberi kamar terpisah, yang paling besar dan terang. Ibu Lydia membawa cucunya jalan-jalan, memberi kesempatan menantunya untuk beristirahat dan mengurus urusannya. Namun, wanita tua itu sering harus dirawat di rumah sakit, kesehatannya semakin memburuk. Vira dan Nia mengunjunginya. Bima salah. Ibunya memang tidak emosional, penyayang, atau banyak bicara. Tetapi wanita ini memiliki keandalan dan kejujuran. Dan itu jauh lebih penting. Satu hal yang buruk, uang sangat menipis. Bima jarang muncul dalam hidup mereka, hanya sesekali muncul foto-foto baru di media sosialnya. Secara resmi, pria itu tidak bekerja, ia sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya. Jadi, tunjangan anak yang Vira terima adalah jumlah tetap, sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk membeli roti dan susu. Sementara itu, Bima mengendarai mobil mahal, mengenakan pakaian bermerek, dan mengunjungi resor-resor paling terkenal di dunia. Ibu Lydia malu dengan kelakuan putranya, Vira bisa melihatnya. Mau bagaimana lagi, Gen? Ibu mertuanya terkadang mengangkat bahu. Ayahnya juga seperti itu. Hidupnya seperti kupu-kupu, tidak kenal tanggung jawab. Tidak pernah peduli pada Bima, menghilang begitu tahu aku hamil, dan entah berapa banyak Bima lain yang ia punya di seluruh negeri. Aku tidak pernah mengharapkannya, aku langsung tahu orang seperti apa dia. Uang bantuan anak yang Vira terima juga tidak cukup untuk bertahan hidup. Pensiun Ibu Lydia habis untuk pengobatannya. Singkatnya, Vira mulai berpikir tentang pekerjaan sampingan. Tapi siapa yang mau mempekerjakannya dengan anak kecil? Nia bahkan belum bisa dititipkan di penitipan anak. Solusi datang dari tetangga Ibu Lydia yang tahu situasi keluarga mereka. Cucuku tahun ini masuk kelas 1 SD, ceritanya saat Vira sedang bermain dengan putrinya di halaman. Nah, muncullah masalah, siapa yang akan menjemput dan mengantarnya? Anak dan menantuku bekerja, kami orang tuanya tinggal jauh dari mereka. Jadi mereka mencari pengasuh. Mereka menemukan seorang wanita muda yang sedang cuti hamil. Dan sekarang dia menjaga Aliska kami dengan bayaran yang lumayan. Anakku senang membayarnya, wanita itu baik dan bisa dipercaya. Mencari pengasuh yang baik juga tidak mudah. Mungkin kamu juga bisa seperti itu. Tentu saja bisa. Wajah Vira berseri-seri. Bagaimana ia tidak terpikirkan hal ini sebelumnya? Dengar, saat kamu memasang iklan nanti, pastikan untuk mencantumkan bahwa kamu punya latar belakang pendidikan keguruan, itu nilai plus yang besar buatmu. Malam itu juga, Vira memasang iklan di beberapa situs. Telepon langsung berdatangan. Vira berpikir begitu ia memulai, pekerjaan akan datang, tetapi kenyataannya lebih rumit. Kadang Vira tidak cocok dengan syaratnya, kadang majikan yang tidak suka sesuatu. Misalnya, tidak semua orang mau mempekerjakan pengasuh yang membawa anaknya sendiri, dan Vira tidak punya pilihan lain. Dan suatu hari, telepon berdering dari nomor tak dikenal. Hampir tanpa harapan, Vira mengangkatnya. Halo, terdengar suara wanita di telepon, saya menelepon sehubungan dengan iklan pengasuh anak. Percakapan itu panjang dan mendetail. Dibutuhkan seorang pengasuh untuk seorang anak laki-laki bernama Adit, 4 tahun. Anak yang tidak biasa. Sebenarnya, si kecil tidak punya diagnosis medis, tetapi ia sangat tertutup. Ia menjadi seperti itu setelah ibunya meninggal. Saat itu Adit baru berusia 1,5 tahun, tetapi ia tetap merasakan dan seolah-olah mengerti segalanya. Balita yang tadinya ceria dan terbuka pada dunia berubah menjadi manusia kecil yang acuh tak acuh dan tanpa emosi. Dokter-dokter terbaik telah mencoba menanganinya. Ayahnya punya uang untuk membayar ahli saraf ternama dan profesor berpengalaman.
tetapi apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang berubah. Anak itu tidak mau berkomunikasi dengan siapapun kecuali lingkaran terbatas, ayahnya, dan asisten rumah tangga, Bi Imah, yang sudah ia anggap seperti neneknya. Bi Imah inilah yang menelepon, mencari pengasuh. Dan semua orang lain, si kecil seolah tidak melihat mereka sama sekali. Anda tahu, kami mencari seseorang yang bisa menemukan pendekatan pada anak itu, jelas Bi Imah. Kami sudah mencoba banyak pengasuh, tapi Adit menolak mereka semua, tidak mau berkomunikasi dengan mereka. Padahal anak itu perlu jalan-jalan, bersosialisasi. Sebentar lagi masuk sekolah, kami benar-benar putus asa. Saya dengan senang hati akan berkenalan dengan Adit, jawab Vira. Ia menjadi tertarik. Ini seperti sebuah tantangan, tugas sulit yang harus dipecahkan. Dan Vira sangat ingin berhasil. Hanya saja, Anda tahu, saya tidak sendirian. Saya punya anak, putri saya baru saja berusia 1 tahun. Itu tidak masalah, Bi Imah meyakinkan. Jika Anda cocok untuk kami, itu sama sekali tidak penting, percayalah. Dan kini, Vira berdiri di teras sebuah rumah mewah yang besar. Ini seperti dunia lain. Taman yang terawat, jalan setapak berkerikil, air mancur kecil di depan gerbang, semuanya sunyi dan tenang. Vira bahkan sedikit gugup. Pintu dibuka oleh Bi Imah. Ia tersenyum melihat bayi di gendongan calon pengasuh. Gadis kecil yang manis sekali, kata asisten rumah tangga itu sambil mempersilakan tamunya masuk. Saya sangat berharap Anda akan tinggal bersama kami. Di ruang tamu yang luas, di sofa empuk, duduk seorang anak laki-laki. Mungil, sangat kurus, dengan rambut pirang dan mata gelap yang cerdas, tetapi sangat sedih. Ini Adit kami, Bi Imah mengelus kepala anak itu. Sapa, nak? Anak itu tidak bergerak. Namun, ia menatap Vira. Vira tersenyum tulus padanya. Hatinya sakit melihat anak sekecil ini. Tiba-tiba Adit melompat dari sofa, mendekati calon pengasuhnya, dan mengelus tangan Nia yang montok. Si kecil tertawa kecil sebagai jawaban, dan anak laki-laki itu tersenyum. Tampaknya hal sepele, tetapi Bi Imah sampai memegangi dadanya karena luapan emosi. Ini keajaiban. Saya sudah lupa kapan terakhir kali melihatnya tersenyum pada seseorang. Yah, kecuali pada ayahnya sesekali. Tapi ini, sepertinya Anda cocok untuk kami. Dan begitulah Vira menjadi pengasuh. Ibu Lydia senang menantunya mendapatkan pekerjaan. Pintar kamu, Vira. Hebat. Sekarang kamu tidak akan kesulitan, bahkan jika terjadi sesuatu padaku. Jangan bicara yang buruk-buruk, pinta Vira. Ia bahkan tidak ingin membayangkan sesuatu terjadi pada Ibu Bima, takut bahwa pengobatan pada akhirnya tidak akan membantu. Tidak ada kehangatan di antara mereka, tetapi tetap saja, Ibu Lydia, Vira, dan Nia, mereka seolah-olah satu tim, sendirian melawan dunia, bertahan bersama. Selain itu, hanya ibu mertuanya yang mengulurkan tangan bantuan di saat sulit, dan Vira tidak bisa tidak menghargainya. Setiap pagi, seorang supir menjemput mereka dan mengantar ke rumah Adit. Anak laki-laki itu menunggu pengasuhnya dengan tidak sabar. Dia tahu begitu banyak permainan seru, dan yang terpenting, dia menyayanginya, Adit. Pengasuh-pengasuh lain, mereka menyebalkan, dengan tatapan dingin dan senyum palsu. Adit tidak tahan dengan orang seperti itu. Tapi Vira berbeda. Nia dan Adit secara mengharukan saling menyayangi. Adit merawat si kecil seolah-olah dia adalah adik perempuannya sendiri. Dengan hati-hati dia membantunya berjalan, mengajarinya bermain bola. Gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak. Vira dan Adit saling pandang sambil tersenyum. Andi Wijaya, ayah Adit, sangat senang dengan perubahan yang terjadi pada putranya. Vira sangat berbeda dari pengasuh-pengasuh sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan memiliki pendidikan psikologi, tetapi Adit mengabaikan wanita-wanita itu, tidak mau tinggal berdua dengan mereka. Tetapi dengan Vira, ia mau berjalan-jalan berjam-jam di taman, bermain, dan belajar membaca dan menulis. Dan Vira tidak perlu berusaha keras. Mungkin Nia juga berperan. Adit bersikap seperti kakak laki-laki yang penyayang dan perhatian padanya. Itu sangat manis dan lucu.
Bima tidak bisa berhenti bersyukur melihat anak kesayangannya, dan ia juga sangat terikat pada Nia, memberinya hadiah-hadiah lucu, memanggilnya gadis kesayangannya. Tak lama kemudian, mereka berempat hampir seperti satu keluarga. Hubungan yang hangat dan baik terjalin di antara mereka. Lama Vira tidak bertemu dengan pemilik rumah, ayah anak itu. Ia memiliki jaringan showroom mobil dan hampir seluruh waktunya dihabiskan di kantor pusat, pekerjaannya seperti itu. Pulang larut malam, saat Vira dan Nia sudah pulang. Suatu pagi, seperti biasa datang ke rumah Adit, Vira melihat Andi Wijaya. Entah kenapa, ia membayangkannya sangat berbeda, tegap, tinggi, serius, dengan tatapan tajam dan kerutan di antara alis. Tetapi di hadapannya berdiri seorang pria muda, kurus, bermata biru, dan ramah. Majikannya sama sekali tidak menimbulkan rasa takut atau gugup. "Selamat pagi," sapanya. "Saya Andi Wijaya. Saya ingin berterima kasih secara pribadi atas apa yang telah Anda lakukan untuk putra saya. Ini adalah keajaiban." Adit sekarang berkomunikasi dengan orang lain, tersenyum, banyak bicara, dan sudah banyak belajar. "Saya sudah lama ingin berterima kasih." Vira tersenyum kembali. Ia senang dengan kata-kata pria itu. Dan tentu saja, ia sangat bahagia untuk Adit. Vira perlahan keluar dari kamar tidur putri bungsunya, Maya, putri mereka bersama Andi. Nia dan Adit yang sudah besar masih terjaga. Andi, suaminya, tidak pernah membedakan antara anak-anaknya dan Nia. Ia mencintai semuanya sama rata, berusaha memberikan perhatian pada semua orang, meskipun jadwal kerjanya padat. Semuanya terjadi begitu cepat saat itu. Vira dan Andi bertemu, mengobrol, dan langsung merasa seolah-olah mereka diciptakan untuk satu sama lain, seperti di dalam dongeng. Tampaknya, perbedaan usia, status keuangan, nasib yang sama sekali berbeda, namun, keduanya merasakan ikatan jiwa sejak pandangan pertama. Itu tak terlukiskan. Vira pada awalnya mencoba menjaga jarak. Ia mengerti bagaimana kelihatannya, seorang wanita miskin dengan seorang anak menggait seorang pria kaya. Ia tidak ingin orang berpikir seperti itu tentang mereka, tidak ingin Andi sekalipun berpikir seperti itu tentangnya. Tetapi pria itu berhasil membuat Vira mengatasi penghalang dan stereotip itu tiba-tiba menjadi tidak penting baginya. Yang penting adalah Andi, dan juga Adit, Nia, perasaan mereka. Ibu mertuanya tulus berbahagia untuk menantunya. Kondisi Ibu Lydia semakin memburuk, ia takut Vira dan Nia akan benar-benar sendirian. Sekarang, di sisi menantu dan cucunya ada orang yang bisa diandalkan, dan hati wanita tua itu menjadi tenang. Andi juga membantu Ibu Lydia, mengirimnya untuk berobat ke klinik mahal. Wanita itu mendapatkan terapi yang cocok dan diyakinkan bahwa ia akan hidup bertahun-tahun lagi. Setidaknya, ia akan sempat menikahkan cucu-cucunya. Vira sangat berterima kasih pada suaminya untuk itu. Ibu Lydia sering datang berkunjung ke rumah pasangan muda itu, atau Vira dan anak-anak yang mengunjunginya. Wanita tua itu benar-benar berseri-seri di dekat anak-anak. Ia bisa lama mengobrol dengan Adit yang bijaksana atau bermain boneka dengan Nia. Ia tidak pernah bosan. Kemudian Maya lahir dan membawa lebih banyak kebahagiaan ke dalam keluarga. Adit, yang sudah menjadi kakak laki-laki berpengalaman, menjadi asisten terbaik Vira. Dan Bima? Ia menjalani hidupnya sendiri, cerah dan indah, masih memposting foto-foto indah di media sosial dan mengganti status satu demi satu yang lebih hebat dari sebelumnya. Dan baru-baru ini, ia menelepon Vira. Bima tidak tahu apa-apa tentang perubahan dalam nasibnya. Dengan ibunya, Bima sudah lama tidak berkomunikasi. Ibu Lydia, setiap kali mendengar suara putranya, mulai menceramahinya karena mengkhianati keluarganya. Akhirnya, Bima berhenti meneleponnya sama sekali. Apa gunanya? Siapa yang suka mendengar hal-hal seperti itu? Dan sekarang, tiba-tiba ia muncul. Mengatakan ingin bertemu, mengobrol, menanyakan kabar putrinya, yang notabene selama ini ia kirimi tunjangan anak, meskipun kecil, tapi tetap saja. Vira tersenyum mendengar mantan suaminya. Ia sangat mengenal Bima dan mengerti apa yang diinginkannya. Bima suka pamer dan membuat kesan.
Pasti ia berharap mantan istrinya hidup dalam kemiskinan dengan seorang anak, dan di sini, ia datang, tampan dan sukses. Rupanya ia sudah bosan dengan sensasi tajam, datang untuk mencari porsi keheranan dan kekaguman baru. Baiklah, pertemuan dijadwalkan besok pagi. Bima dan Vira setuju bertemu di sebuah kafe di Mall, tempat yang sama di mana mereka dulu suka sarapan, di masa ketika keduanya berpikir mereka diciptakan untuk satu sama lain. Vira sengaja sedikit terlambat. Saat memarkir mobilnya, ia melihat Bima melalui dinding kaca kafe. Ia duduk di meja dengan penampilan necis. Ya, mantan suaminya tidak kehilangan gairahnya untuk pamer. Bima melirik mobil Vira. Ia tidak bisa melihat pengemudinya. Ia hanya suka melihat mobil-mobil bagus. Dan kemudian, Vira membuka pintu, keluar dengan anggun ke trotoar. Wajah Bima yang melongo karena terkejut memberinya kepuasan yang luar biasa. Mereka tidak banyak bicara. Pada dasarnya tidak ada yang perlu dibicarakan. Nia tidak menarik minat Bima, ternyata. Bima tidak bersemangat untuk bertemu putrinya, itu lebih baik. Apalagi, gadis itu sudah punya ayah, orang tua sejati, yang membesarkannya. Tentu saja, Bima menjadi lesu setelah mengetahui kisah Vira. Ia jelas membayangkan pertemuan mereka sangat berbeda. Dan di sini, tiba-tiba kekecewaan seperti ini. Ia gagal membuat kesan yang diharapkan pada mantan istrinya. Bima sendiri dalam cerita ini terlihat tidak terlalu baik. Dari kafe, Vira keluar dengan hati yang ringan dan senyum di bibirnya. Di rumah, anak-anak dan suami tercintanya menunggunya, yang hari ini sengaja melewatkan pekerjaan untuk menghabiskan sepanjang hari bersama keluarga. Rencananya, mereka akan mengunjungi taman air, dan setelah itu, mereka harus mengunjungi Ibu Lydia. Ia sudah lama berjanji akan membuatkan pancake. Adit dan Nia sangat menyukainya.